Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 6 Juli 2024. Happy weekend untuk kita semua. Dan hari ini adalah Sabtu pertama di bulan Juli. Kita kembali berdoa untuk para imam. Biarlah mereka dianugerahkan oleh Tuhan semangat hidup yang 3S. Semakin dianugerahkan S yang pertama, setia, S yang kedua suci, dan S yang ketiga sukacita dalam setiap karya pelayanan mereka. Kita akan bermenung hari ini. Firman Tuhan akan diambil dari Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan hancur sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah keduanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya ketika bercermin dan ngelihat body ini yang semakin lebar, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba metode fasting intermittent. Wah elah. Yakni baru mulai makan lagi nanti siang. Dari malam sampai dengan siang enggak makan. Baru dibuka dengan makan siang. Tetapi kok tiap kali saya makan siang, kok rasanya porsinya malah double ya. Jadi lebarnya sama aja karena dirapel. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, saya kira di tiap-tiap agama, di tiap-tiap keyakinan punya yang namanya olah kesalehan puasa. Dan puasa berbeda dengan diet. Diet itu motivasinya untuk kurus. Namun puasa yang dijalani tiap-tiap keyakinan dan agama, motivasinya adalah untuk menahan diri, menahan nafsu, agar semakin merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, agar kita semakin mengalami dan dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini buat saya sangat menarik, karena di dalamnya terdapat 3 perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang para sahabat dan mempelai. Yang kedua adalah perumpamaan tentang menambal kain baru pada kain yang sudah robek, kain tua. Dan yang ketiga adalah anggur baru yang diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Dari ketiga perumpamaan ini sangat lumrah, sangat biasa sekali orang-orang Yahudi mengetahui dan mengenalnya. Maka ketiga perumpamaan ini dijadikan jawaban oleh Yesus atas pertanyaan para murid Yohanes Pembaptis yang bertanya, "Kenapa para muridmu tidak berpuasa?" Para murid Yesus tidak berpuasa karena mereka sedang berada bersama dengan mempelai. Kalau mempelai ada,
maka para sahabat seharusnya bukan berkabung, bukan berduka cita, bukan berpuasa, tapi pesta bersama dengan sang mempelai. Tetapi para sahabat bersuka cita bersama dengan sang mempelai. Dan perumpamaan kedua dan yang ketiga terkait kain yang baru dan anggur yang baru. Yesus ingin mengatakan, ajarannya itu sebagai ajaran yang baru yang ditawarkan bagi orang-orang. Namun kadang-kadang kebaharuan itu tidak bisa diterima oleh banyak orang. Dengan demikian, bagi orang-orang Yahudi, ajaran Yesus yang mengajarkan kebaharuan, yakni tentang makna puasa saat bersama-sama dengan dirinya, para murid tidak berpuasa karena dirinya lah sang Mesias, sang mempelai. Orang-orang yang masih hidup dalam budaya yang lama, hidup dalam keyakinan yang lama, tidak meyakini ajaran baru Yesus. Dan dengan demikian mereka menganggap olah kesalehan puasa hanya sekedar untuk pamer, hanya sekedar untuk show off belaka. Ini aku yang sedang berpuasa. Maka di dalam firman lain Yesus mengkritik mereka yang melakukan olah kesalehan puasa, tapi mukanya itu murung supaya dilihat kalau mereka sedang berpuasa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ajaran Yesus yang membawa pembaharuan tidak bisa diintegrasikan dalam cara-cara hidup yang lama tanpa adanya perubahan. Ajarannya adalah anggur baru yang membutuhkan kantong baru. Ajaran Yesus adalah kain baru yang menuntut cara pandang dan hidup yang baru. Maka pertanyaan untuk kita, maukah kita memperbaharui hidup kita agar ajaran Yesus sungguh-sungguh kita imani, kita terima, dan kita tunaikan dalam hidup. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.